أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون ومن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا
وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرة وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا Sadaqallahul azim. Terjemah surah Al-Jin atau Jin. Surah Makkiyah diturunkan pada periode Makkah. Surat yang ke-72 terdiri dari 28 ayat pada juz yang ke-29. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. 1. Katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan. Lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan atau Al-Quran. 2. Yang memberi petunjuk pada jalan yang benar. Lalu kami beriman padanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami.
3. Dan sesungguhnya maha tinggi keagungan Tuhan kami. Dia tidak beristri dan tidak beranak. 4. Dan sesungguhnya orang-orang yang bodoh di antara kami dahulu selalu mengucapkan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah, mengatakan bahwa Allah mempunyai istri dan anak. Menurut Ibnu Katsir, perkataan ini diucapkan sebelum jin itu masuk Islam. 5. Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin itu tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah. 6. Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan. Ada di antara orang Arab, apabila mereka melintasi tempat yang sunyi, mereka minta perlindungan kepada jin yang mereka anggap berkuasa di tempat itu. Kepada beberapa laki-laki dari jin, tetapi mereka jin menjadikan mereka manusia bertambah sesat. 7. Dan sesungguhnya mereka jin mengira seperti kamu orang musyrik Makkah yang juga mengira bahwa Allah tidak akan membangkitkan kembali siapapun pada hari kiamat. 8. Dan sesungguhnya kami jin telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. 9. Dan sesungguhnya kami jin dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mencuri dengar berita-beritanya, namun sekarang ada di antara orang sekarang maksudnya adalah waktu setelah Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul. Siapa mencoba mencuri dengar seperti itu pasti akan menjumpai panah-panah api yang mengintai untuk membakarnya. 10. Dan sesungguhnya kami jin tidak mengetahui adanya penjagaan itu, apakah keburukan yang dikehendaki orang yang di bumi ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan baginya. 11. Dan sesungguhnya di antara kami jin ada yang soleh dan ada pula kebalikannya. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda. 12. Dan sesungguhnya kami jin telah menduga bahwa kami tidak akan mampu melepaskan diri dari kekuasaan Allah di bumi dan tidak pula dapat lari melepaskan diri darinya. 13. Dan sesungguhnya ketika kami jin mendengar petunjuk Al-Quran, kami beriman padanya. Maka barang siapa beriman kepada Tuhan, maka tidak perlu ia takut rugi atau berdosa. Hadis seputar ayat 1. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah SAW pernah sholat fajar berjamaah di Tihamah. Rasulullah SAW dan para sahabat mendirikan sholat fajar. Para jin menyimak bacaan Rasulullah SAW dengan seksama. Seraya berkata, demi Allah, inilah yang menghalang kita dengan berita langit. Para jin itu pun pulang ke kaum mereka dan memberitahu hal itu tadi, maka turunlah ayat ini. Hadis riwayat Bukhari dan Tirmizi. Ayat 6. Abu Raja berkata bahwa orang jahiliyah sering berdoa, kami berlindung kepada jin penguasa lembah ini. Namun salah seorang berkata bahwa jalan untuk meraih keselamatan adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulnya. Siapa yang bersaksi demikian, harta dan keselamatan jiwa orang yang mengucapkannya pasti aman. Kemudian turunlah ayat ini. Hadis riwayat Ibnu Sa'ad. Terjemah ayat 14. Dan di antara kami ada yang Islam dan ada yang menyimpang dari kebenaran. Siapa yang Islam, maka mereka telah memilih jalan yang lurus. 15. Dan adapun yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi bahan bakar bagi neraka Jahannam. 16. Dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, agama Islam, niscaya kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup. 17. Dengan cara itu kami hendak menguji mereka, dan barang siapa berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang berat. 18. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah, maka janganlah kamu menyembah apapun di dalamnya selain Allah. 19. Dan sesungguhnya ketika hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, melaksanakan sholat, mereka jin-jin itu berdesakan mengerumuninya. 20. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya. 21. Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan kebaikan kepadamu.
22. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang dapat melindungiku dari azab Allah dan aku tidak akan memperoleh tempat berlindung selain darinya. 23. Aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah dan risalahnya, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguhnya dia akan mendapat azab neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. 24. Sehingga apabila mereka melihat azab yang diancamkan kepadanya, maka mereka akan mengetahui siapakah yang lebih lemah penolongnya dan lebih sedikit jumlahnya. 25. Katakanlah Muhammad, aku tidak mengetahui apakah azab yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat ataukah Tuhanku menetapkan waktunya masih lama. 26. Dia mengetahui yang gaib, tetapi dia tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang gaib itu. 27. Kecuali kepada Rasul yang diridhoinya, maka sungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga atau malaikat di depan dan di belakangnya. 28. Agar dia mengetahui bahwa Rasul-Rasul itu sungguh telah menyampaikan risalah Tuhannya, sedangkan ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka, dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu. Hadis seputar ayat 18. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tempat yang paling aku cintai adalah masjid dan tempat yang paling ia benci adalah pasar-pasar. Hadis riwayat Muslim. 2. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membangun sebuah masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Muslim. Ayat 26. Dari Urwah radhiyallahu an, dia berkata, Aisyah berkata, orang-orang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang para dukun. Lalu beliau berkata kepada mereka, mereka itu tidak memiliki apapun. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya para dukun itu terkadang mengungkapkan sesuatu yang benar. Beliau bersabda, kata-kata itu dari jin. Lalu ia bisikkan ke telinga para walinya, lalu mereka mencampur adukannya dengan 100 kebohongan. Hadis riwayat Muslim. Asbabun Nuzul ayat 22. Hadrami radhiyallahu an menuturkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan salah satu pembesar jin yang banyak pengikutnya yang suatu ketika berkata, Muhammad hanya ingin agar Allah melindunginya, padahal aku dapat melindunginya. Hadis riwayat Ibnu Jarir. Ayatnya adalah, katakanlah Muhammad, sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang dapat melindungiku dari azab Allah, dan aku tidak akan memperoleh tempat berlindung selain darinya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.